Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Aksi nyeleneh 2 wanita asing di Canggu, Badung menjadi sorotan publik. Jelang Forum Air Dunia ke-10, delegasi Cina mengunjungi desa wisata Jatiluwih, Tabanan. Mencicipi kuliner tipat sate serapah daging ayam di Kabupaten Gianyar. Menjelang pembukaan World Water Forum ke-10 atau Forum Air Dunia di Nusa Dua Bali, Menteri Perairan Cina Liu Guoying menyempatkan diri berkunjung ke daerah tujuan wisata Jatiluwih di Tabanan. Liu memutuskan ke Jatiluwih menjelang pembukaan WWF di Nusa Dua untuk mempelajari tata cara pengelolaan sawah dan subak yang dilakukan warga desa Jatiluwih. Menurut manajer operasional Jatiluwih, Menteri Perairan Cina bersama para delegasi kagum dengan pengelolaan sawah dan subak di Jatiluwih. Dia concern sekali dengan padi yang ada di Jatiluwih. Kenapa kita harus memakai padi beras merah? Itu pertanyaan kita. Pertanyaan mereka ke kita. Bagaimana subak mengatur pembagian air di sini? Kok bisa semua sawah di sini kebagian air? Usai berkeliling areal persawahan dan melihat langsung subak, pengelola Jatiluwih memanfaatkan kesempatan kunjungan ini dengan meminta Menteri Cina membantu mempromosikan kuliner khas desa Jatiluwih, yakni beras merah, agar dikenal masyarakat Cina. Pengelola juga berharap dengan kunjungan para delegasi ke Jatiluwih bisa menaikkan jumlah wisatawan asing ke Jatiluwih yang sudah mendapat pengakuan dari UNESCO. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Kendati jumlah kasus demam berdarah DBD di Karangasem mengalami peningkatan sejak Januari hingga bulan ini, namun persentase kasus demam berdarah di Karangasem relatif kecil. Di RSUD Karangasem dari jumlah 135 orang pasien yang dirawat, pasien DBD hanya berjumlah 10 orang, di mana 6 orang sudah sembuh dan diperbolehkan pulang, dan 4 penderita lainnya masih dalam perawatan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Karangasem, total kasus DBD dari bulan Januari hingga bulan ini berjumlah 329 kasus. Jumlah penderita DBD paling banyak pada bulan April mencapai 113 kasus. Sementara untuk bulan Mei tercatat sudah ada 28 kasus DBD. Ya, untuk kasus DB yang data terupdate sekarang yang masih kami rawat adalah 4 orang. Ya, jadi pada waktu adanya berita viral kemarin, waktu kayaknya hari Jumat, kasus DB kami cuma 10 orang. Jadi dari keterisian bed 75%, jadi waktu itu jumlah kami yang dirawat itu adalah 135 orang, cuma 10 orang yang DB. Jadi kalau dihitung persentase masih kecil sekali. Jadi tidak ada wabah DB di Kabupaten Karangasem saat ini. Sebagian besar Pak pasien itu DB anak-anak udah besar Pak? Yang sekarang itu DB-nya untuk anak-anak cuma 1 yang dirawat di SAL Sekap Tunjung Anak, dan yang lainnya yang 3 itu dirawat di ruang dewasa. Kendati persentase pasien kasus DBD yang dirawat di RSUD Karangasem relatif kecil, namun pihak rumah sakit telah menyiapkan langkah antisipatif jika terjadi lonjakan kasus DBD. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Undang-undangan 9. Melakukan pencegahan dan penegakan. Ketua KPU Kabupaten Bangli
Menyongsong perhelatan Pilkada 2024 yang akan berlangsung November mendatang, KPU Provinsi Bali beserta jajaran di kabupaten dan kota di Bali terus mematangkan persiapan. Komisioner KPU Provinsi Bali IGD John Darmawan di sela-sela kegiatannya di Kabupaten Bangli mengatakan, KPU Provinsi saat ini tengah mempersiapkan anggaran, regulasi, masalah administratif, perekrutan badan ad hoc, serta pemutakhiran data pemilih. Darmawan yakin, secara teknis proses pelaksanaan Pilkada 2024 di Bali sudah berjalan dengan baik. Ia berharap masyarakat dapat bekerja sama dengan baik, sehingga seluruh tahapan Pilkada 2024 berjalan lancar. Semua kabupaten kota saat ini sudah menjalankan tugas dengan baik dan juga mungkin lebih melakukan proses kerjasama dan juga lebih turun kepada masyarakat untuk mengingatkan masyarakat bahwa di tahun yang sama, di tahun 2024 ini ada pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang harus diingatkan bahwa terkait proses hari dan tanggal pemungutan suara yang akan kita laksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024. KPU Provinsi Bali berharap seluruh jajaran KPU di kabupaten dan kota di Bali meningkatkan sosialisasi dengan turun langsung agar masyarakat mengetahui Pilkada 2024 akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Dengan kerjasama seluruh pihak, KPU Provinsi berharap Pilkada 2024 bisa berjalan lancar dan aman sehingga dapat melahirkan pemimpin sesuai dengan harapan masyarakat. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.